Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di ini program pertama LPMA. Ya, Ihan ya. Perhiasan. Ihan. Alitan. Alitan CS. Kalau kata orang Sunda kayak gitu, guys. Ihan nganunin, nganyung, nusip hal-halin. Ya, perkenalkan nama saya Julian sebagai host di sini dan ada teman saya Duh sebagai co-host anjing. host. Memperkenalkan narasumber kita yang selalu menjadi apa ya, bintang di kampus ini. Bintang di kampus ini. Ada yang suka menulis, ada yang suka main-mainan. Karena kampus ini tuh mengeluarkan mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi juga. Selamat datang buat Bapak Imen dan Bapak Apip. Mungkin boleh perkenalkan dulu Bapak Imen, dari Bapak Imen dulu mungkin ya. Nah ya, nama saya Iman Hadiansyah. Sekarang kuliah semester 5 di jurusan Ilmu Komunikasi. Saya Fauzi Rafif, kuliah di jurusan Ilmu Komunikasi juga. Jurusan Ilmu Komunikasi itu berarti Fakultasnya fisik. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, ngurusin politik ya. Ya. Enggak, visi Pak, bukan itu Fakultas Ilmu Skena dan Ilmu Parti. Nah, betul. Bukan ilmu Ensip. Ya, aku Persija. Saya pernah dengar juga FISIP itu Fakultas Ilmu Skena dan Ensip. Tidak semuanya Ensip ya. Yang penting kalau jauhnya ngomongin tentang bola jadinya. Membicarakan tentang kampus Universitas Samratulangi PKP. Mungkin bertanya dulu kita kepada narasumber kita, Bang Imen. Bang, izin. Boleh. Di sini bebas kalau kaya asal jalan alkoholik. Oke, siap. Dan yang pertama dari Bang Imen dulu, kenapa sih masuk kampus PKP? Kenapanya mah karena ini sih, karena dulu teh karena gap gitu. Terus kepikiran waktu di gap itu karena udah punya uang lah, karena kerja gitu, terus pengen kuliah. Terus kebenaran waktu itu ada bukber gitu sama teman-teman SMP. Ketemu namanya Adam, dia juga kuliah di sini di PKP. Dia cerita itu soal kuliah di PKP. Harganya bisa dicicil dan murah gitu. Terus ya kepikiran buat kuliah, ya udah masuk aja ke sini. Itu alasan kenapa masuk ke sini ya mah. Berarti pernah sempat kerja dulu. Pernah sempat kerja dulu. Ini selama berapa tahun? Kerja hampir 2 tahunan lah. Maksudnya kuliah. Iya. Kerja apa aja teman? Kamu doang teh? Kerja ada namanya teh di retail gitu ya. Di Indokids, produk-produk bayi gitu, jualan produk bayi. Terus juga di Gimaster, kayak you know lah ya, Gimaster. Udah pernah kemana? Kayak time zone gitu kan? Iya, kayak time zone gitu. Sebagai operator gitu? Bukan sebagai operator, tapi sebagai tukang karcis kalau gak salah. Tukang karcis sama bebersih si area gitu. Itu terus juga dulu pernah dagang roti bakar. Jadi ngerti bakar? Roti bakar asli serius. Roti bakar. Panjo. Kayak Panjo, hampir mirip Panjo lah. Namanya Ropangmen. Ropangmen. Roti panggang. Roti panggang. Imen. Oh, ini nama panggilan Imen. Iya, nama panggilan Imen. Ropangmen. Ya kalau kalian nggak percaya, coba aja cek di IG-nya ada Ropangmen. Oh ya, men? Ayo ada. Ada ininya. Udah pernah rilis baju juga. Bajunya ada 3. Udah bikin artikel juga. Pernah bikin artikel. Selain jualan, nanti jualan juga. Ini tahu. Ropangmen. Ropang. Ya telah kita lihat lah. Oh. Sambil lihat ya. Sambil lihat. Kalau Apip, gimana Apip? Kenapa? Masuk sini. Ya, kenapa masuk PKP? Gabut. Kenapa gabutnya? Bohong. Alasan masuk ke PKP, alasan masuknya mah gara-gara ada aku tuh dulu kan awalnya masuk PTN, masuk ke Unpad sama ke UPI, cuman ya tertolak di SNMPTN.
Ya pokoknya di UTBK-nya ketolak, terus ada opsi dari abang-abangan sini, abang-abangan FISIP lah. Abang isip. Nah, sebut nama jangan. Nggak apa? Copis. Copis. Iya. Cowok isip. Cowok FISIP. Cowok. Iya. Oh ini cowok isip. Dia tuh ada rekomendasi lah swastanya di sini yang golongannya murah lah ya. Murah dan bisa dicicil kalau kata Bang Ben. Bang Ben. Bintang maksudnya. Oh. Ya. Oh, emang kampus ini mungkin banyak yang belum tahu juga, yang belum masuk sini. Kampus itu bisa dicicil selama 1 semester. 1 semester per bulan. per bulan. Bilang worth it juga ya. Worth it lah buat kalangan menengah. Ini kalian udah tahu bahwa di kampus itu unggul. Udah tahu. Baru tahu sih. Banyak pamfletnya kan. Ya, namanya pamflet What do you kan. think? What do you think? Apa yang mau inginkan kenapa unggul? Bukan yang pikir kan, tapi jadi pertanyaan. Nah gitu kan. Kenapa gitu men? Setahu orang kan pernah juga itu beberapa kali lihat di artikel. Unggul itu bisa dikatakan unggul itu karena ada beberapa kriteria ya. Misalnya dari pola pembelajaran, dari pola kemahasiswaannya, si kelembagaannya, terus juga fasilitas kampusnya gitu. Yang dilihat sama aku pribadi mah mungkin kriteria itu belum memenuhi gini, belum memenuhi A lah ya. Jadi layak dipertanyakan mungkin, bukan layak ya tapi dari orang prima Kenapa? ya jadi pertanyaan Pertanyaannya kenapa bisa unggul? bisa unggul gitu ya. Kalau kamu? Emang unggul ya? Jadi kampus PPH itu baru unggul selama kurang lebih mungkin ya 4 bulanan kalau nggak salah gitu. Unggul selama 4 bulanan cuman dari segi unggulnya juga emang baru mungkin masih berproses untuk kampus itu ya. Mungkin apa sih cerita seru dari ini dari Bang Iman dulu ya sebagai abang-abangan abang-abangan PHP angkatan 23. Gak aja makan banget. Ya, sebagai yang lebih lama di PKP mungkin ya. Ya, cerita seru dan karakternya mungkin. Cerita serunya mah kalau kuliah kan pasti ya ada problematika dan juga ada senang-senangnya. Mungkin itu kalau kita perbandingkan dengan kerja lah ya, kan kerja mah flat ya, jujurly flat itu yang bikin bosan. Kuliah mah nggak gitu gini, kuliah kan ada masalah ya, ada problem gitu, terus juga ada juga seru-serunya. Itu yang bikin seru gitu ya, bagi orang pribadi. Terus juga orang juga nggak ngerasa kedung gitu, nggak ngerasa kedung tapi apa Nyesal. Nyesal. nggak ngerasa menyesal gitu kuliah gitu. Ternyata banyak juga manfaatnya bagi aku pribadi gitu. Terus soal tadi budayanya mungkinnya budaya kampus, Ya, bisa. budaya kampus di FISIP sendiri mungkin ya, karena aku pribadi nggak tahu gitu di fakultas lain kayak gimana. Cuman di FISIP sendiri so-called lah ya, ada yang selalu bilang FISIP teh adalah organ, bukan ya, tapi lebih ke kayak seniman lah ya, banyak seniman gitu. banyak seniman Banyak pandangan-pandangan. ya, Banyak orang skena. Kalau lebih santai mungkin ya. lebih santai ya, lebih ya kan seniman identik dengan kenabian ya. Ya itu mungkin serunya karena di FISIP sendiri itu ya, karena aku juga mungkin apa ya, tertarik untuk di media, bukan media tapi ya, tertarik untuk hidup di dunia seni gitu lah. Gitu. Jadi masuk isip sebagai pilihan juga ya. Sebagai pilihan juga. Tapi kenapa nggak masuk ini ya tuh seni gitu? Kalau punya keinginan buat jadi seniman mah? FSABI gitu. Ya itu pengennya itu ya. Namun yang realitanya gitu kan selalu berbeda ya, harapan dengan realitanya. Ya itu enggak gitu, bukan enggak terima, tapi ya orang enggak nyoba gitu, nyoba ke sana gitu, nyoba ke ITB gitu, nyoba ke sana-sana lah pokoknya mah. Karena emang dulu benar-benar pure enggak kepikiran kuliah gitu. Oh. Atau kelas ekonomi ke bawahnya. Kepikiran kuliah teh kayak neraka gitu. Nah. Wah, mahal mah apa gitu, kayak gitu-gitulah. Dia kepikiran kuliah. Selalu menjadi apa ya, ada harus mikir 2 kali ya kalau Iya, mikir 2 kali. Ya. Mungkin 1000 kali ya.
kalau 2 kali mungkin untuk menengah ke atasnya ya. Kalau mikir 2 kali itu lebih kayaknya dalam kampus ini deh. Bukan masalah ekonominya tapi Iya. kampusnya. Pertimbangan kampus kan. Pertimbangan kampusnya. Tuh. Terus, Pip, Apa? cerita seru dan karakternya. Kalau aku kan lulusan tahun 2025. Mungkin baru kan? Iya, lulus SMA langsung ke sini, langsung ke PKP gitu. Cukup ada culture shock. Pindahan dari SMA ke sini. Culture shocknya mungkin terang-terangan masalah alkoholik gitu. Terus yang sisanya mah masalah apa ya, masalah-masalahan lingkungan ya. Itu mah udah jadi makanan sehari-hari gitu di SMA akunya mah gitu. Itu sih. Sama enaknya kampus ini teh bisa apa ya, bisa mengembangkan potensi gitu. Potensi mahasiswanya mau jadi ya mungkin kalau Bang Iman pengen jadi penulis, aku jadi anak band gitu. Kayak gitu sih. Ini salah satunya. Ini salah satunya kenapa memilih FISIP dan keseruannya itu ya keseruannya dari termasuk dari budayanya ya kalau menurut Apip sendiri. Potong. Apa? Korek? Hah? Potong? Oh. Terus tentang pembelajaran kampus ini. Mungkin dari Apip dulu ya, Iman mungkin dari tadi yang pertama Iman terus. Ya, boleh. Kalau dari Apip dulu nih tentang pembelajaran mata kuliah. Mata kuliah. Ya, Maksudnya pendidikannya kayak gimana gitu? ya proses pembelajaran di kelas kayak gimana dari mungkin dari dosennya atau mata kuliah yang asik apa? Enggaknya kayak gimana gitu. Ya, sebenarnya kayak gimana? Ngerasa beda nggak sama SMA gitu? SMA nggak tahu ya, kalau SMA orang mah kurang lebih hampir mirip sama kayak kampus ini gitu. Karena di SMA juga guru-guru orangnya jarang masuk kelas. Jadi benar-benar kayak ya udah weh, nggak ada bedanya gini SMA sama kuliah teh gitu. Soalnya kan di SMA orang ambil IPS. Jadi si guru-gurunya juga jarang masuk. Ini di sini juga emang dosen-dosennya jarang masuk. Ya. Oh jarang masuk loh situnya? Ya dosen gitu. Ini kebanyakan mungkin kalau yang jarang masuk kayak gitu suka kasihan sama orang-orang jauh nih. Iya betul, Ya. betul. Yang jauh ini kan ada yang rumahnya di Jatinangor, kuliah ke Ciputra, jauh-jauh pulang pergi, tiba-tiba pas sampai kelas Ya. pembelajarannya online. Ya kan saya korbannya. Dan nggak sampai yang jauh juga, dan yang deket juga kalau dosennya emang sering nggak masuk mah kasihan gitu kan. Kan udah bayar gitu ya, udah bayar tuh niatnya mah pengen belajar gitu, pengen cari ilmu gitu, pengen kuliah lah ya intinya mah. Tapi sering kali kan itu suka nyepelin gitu ya, nyepelin gitu bahwa dia mah mikir bahwa si perkuliahan itu bisa di mana aja mungkin ya, tapi kan kita mah enggak gitu. Menurut mana men? Eta kumaha? Perihal dosen yang jarang masuk mungkin. Ya kalau perihal dosen yang masuk jelas-jelas salah ya. Kalau kita ngomongin soal gitu mah jelas salah. Ya tadi kalau ngomongin soal pembayaran gitu, terus juga ngomongin soal pembayaran dulu. Kan nggak semua teman-teman yang kuliah di sini dapat KIP ya. Ada juga gitu yang bayar sendiri atau sampai kerja sendiri gitu ya, sampai kerja sendiri buat pembayaran. Nggak adil aja gitu buat mereka gitu, nggak adil karena mereka capek-capek nabung-nabung gitu buat bayar kuliahan. Ternyata waktu ke kampus nggak ngedapetin apa yang mereka harusnya dapatkan gitu. Itu jadi rasanya nggak adil sih. Walaupun emang kalau belajar itu bukan hanya selalu di kelas aja, tapi di kelas juga butuh dan kita bayar kuliah kan buat belajar di kelas, bukan untuk ya mungkin nongkrong alkoholis gitu, tapi di kampus gitu. Mungkin yang dirugikannya itu dari segi pembelajaran. Cuman mungkin tadi tanggapan dari event, kalau dari kamu Pip, tanggapannya yang dari dosen Aku mah kayak gitulah, kayak bajingan banget. bajingan sih. Ya mungkin ya.
Ya, Soalnya kan aku korban juga kan, korban ya kadang-kadang udah jauh-jauh ke kampus tiba-tiba dosennya nggak ada, kan kayak ada TAI ya, ya tai. ada TAI gitu. Ya mungkin kalau kata anak-anak angkatan akunya mah dosen ngambil gaji buta gitu loh nggak sih? Gitu, jadi kayak ngapain kita bayar untuk UKT, bukan UKT, bayar bulanan tapi dipergunakannya nggak maksimal gitu. Kan jadinya minus ke kitanya gini, udah bayar mahal-mahal tapi dosen jarang masuk gitu sih. Ini pernah dengar juga dari kampus itu, dan dosennya itu pernah diproses sebenarnya. Cuman emang apakah sampai sekarang masih ada aja yang kayak gitu? Emang seberapa sering sih dosen Ya. nggak pernah masuk? Ini salah satu mata kuliah lah gitu, yang jarang masuk. Kalau dari Ilkom dari angkatan 23 gitu pernah dari semester 4 kalau nggak salah 4 atau 3 gitu matkul siapa gitu namanya JFP atau apa ya full online nih Semester? full online satu semester belum pernah masuk itu tapi aku pribadi mah belum pernah ngalamin ya kalau satu semester full cuman kan karena proses di LPM mah kan ada proses peliputannya wawancara gitu sering dengar dari teman-teman ada juga yang pernah full satu semester online ini karena dosennya ngajar di 2 tempat kayak gitu cuman ya nggak fair aja buat Ya. bagi orang mah nggak fair gitu Oh, satu semester online ini 4 bulan 5 bulan. Dari kalian udah pernah buat protes atau apa gitu? protes dari LPM mah protes dari aku ya Nah. selalu menggunakan LPM ya Oh ya, memang gitu. selalu menggunakan nama LPM gitu ya itu mungkin protes dari aku mah tapi dulu juga pernah ada juga teman-teman LPM dari angkatan 22 dia protes langsung ke rektor malah Oh ya? ya dia seorang sebut aja namanya Cale dia Oh. pemberani dan gagah pemberani lah pokoknya Masih mah dia bedul. si bedul ya dia satu semester gak tahu berapa gitu ya cuman ada mata kuliah yang selalu online nih terus dia bilang ke rektor datang langsung terus dia ngomong kalau dosennya terus online mah aku juga bisa dong ngajar kayak gitu ternyata kerennya kata-katanya ya dia langsung ke rektor terus itu jadi ya kalau ada tadi ngomongin soal protes mah ada proses dari teman-teman gitu ada proses dari Banyak, teman-teman. Banyak kan dari teman-teman juga cuman emang belum disalurkan sama kampusnya bener ya? ya Belum dan juga mungkin nggak ada keberanian karena kan keberanian tumbuh kalau ada yang berani juga gini ya, pengaruhnya menular ya, pengaruhnya menular gitu kayak gitu ya, tapi tadi kalau yang tadi gini yang tadi bilang soal ya benar gitu sih cari ilmu bisa di luar ya selain di kampus itu tapi kalau ada dosen yang ngomong kan kalian bisa cari di luar gitu ilmu teh teh paling hal-hal yang paling bodoh gini hal-hal fatal gini teh kayak kan ada teman-teman teh bukan dari Bandung aja ya ada teman-teman yang misalnya dari Cirebon gitu dia datang ke Bandung buat kuliah itu kan udah dari luar terus waktu dia ke Bandung kuliah di Bandung terus sama dosennya dibilang cari ilmu mah bisa aja di luar gini kan itu keluar anjing kayak gitu gini kan keluar gitu anjing mana pas aing tengah kampus kan mana ngomong gitu anjing tapi fair gitu anjing ya sih. logika nu salah sih anjing Mungkin dari si dosen juga kenapa nih? Dari si dosen juga ada yang sadar diri, ada yang bukan sadar sih kayak ada perubahan ya dari salah satu dosen dari kalian apakah tetap ada kayak gitu dari si dosennya? Dari aku Oh ya dari apa itu tadi fokus sama email. aku mah masih berkeluh kesah sama ada salah satu matkul lah yang dosennya jarang masuk terus di absensi juga nggak pernah di ACC gitu matkulnya sebut ya
Ya nggak apa-apa. Dasar-dasar jurnalistik. Hmm. Dia tuh si dosen ini tuh selalu berhalangan masuk, tapi gak pernah meng-ACC si absensi anak-anaknya gini. That's why itulah kenapa pas di KRS tidak terakreditasi gitu loh, tidak terdeteksi gini si absensinya teh. Oh karena kurang si ininya. Jadi kayak yang dosen-dosen lain juga ada sih yang jarang masuk gitu ya, tapi mereka tuh selalu nge-ACC si absensi anak-anaknya. Makanya terverifikasi. Cuman si dosen ini, si dasar-dasar jurnalistik ini tuh nggak pernah nge-ACC si absensi anak-anaknya, makanya di KRS-nya juga tidak terverifikasi. Itu sih yang bikin bete, yang jadi bikin bingung nih si anak-anaknya juga, ya kudu kumaha gitu. Kumaha ya? Kudu kumaha gitu. Kalau kuliah capek bayar. Absensi tidak terverifikasi. Mungkin itu mah ya mah kalau kita ambil positifnya mungkin ya, ambil positifnya dengan dosen yang jarang masuk terus dia bilang apa bahwa cari ilmu tuh kalau langsung cool gini, jangan keluarga bisa, itu melatih kita buat mandirinya. Melatih kita buat mandiri liar gitu ya nih. Sabar dan liar. Mau di mana buat mengakali dosen yang jarang masuk atau kumaha? Apakah mana cari-cari apa materi di luar atau kumaha gitu? Aduh, sayangnya kalau kita ngomongin tadi budaya, budaya kita kan di sini nggak gitu ya. Nggak kalau ada dosen gitu terus dosen online atau dosen yang AFK gitu, AFK ngajar gitu, nggak ada bahasan atau obrolan soal tadi matkul apa misalnya, matkul ini online, ya udah sampai situ aja gini, nggak ngomongin soal tuh aja di Kulon si materinya gitu. Terus nggak ngebahas soal bla gitu. Ya mungkin karena budaya mas mengikat ya, mengikat terus jadinya nggak, ya kalau dosennya AFK ya udah gitu, ikut juga AFK gitu. Itu kayak gitu sih. Berarti sebenarnya mah butuh paksaan ya, butuh paksaan buat kita teh terus menerus apa nyari gitu ya, karena emang awalnya mah orang mah kan pasti malas ya gitu di ini mah, jadi butuh paksaan gitu ya. Tapi emang jarang gitu di tongkrongan itu misalnya ngomongin soal matkul atau materi sejarang itu gitu yang ngomongin soal materi, malah kayaknya ini ya apa alergi kayak ngomongin gitu. alergi ngomongin soal materi, kayak ngomongin materi aja saya mah asik atau mendingan ngobrol mano. Nah kayak gitu lah ya, seksis tuh sih bro. Kayak gitu kata-kata tuh sih. Ya kayak gitu, sejarang itu gini. Ada teman yang namanya Pingkan ya. Dia semester atas, terus pernah satu matkul bareng gitu di semester 3. Udah beres kelas, terus aku nyoba untuk mancing nih, diskusi soal materi yang tadi dibahas, karena emang bener-bener pure bingung nih, bener-bener pure nggak ngerti. Terus coba untuk dibahas di tongkrongan. Yang jadi apa ya? Yang jadi anehnya tuh mungkin ya di hampir 2 bulan atau 3 bulan lebih gitu, Pingkan teh masih ingat soal kejadian itu gini. Soal kurang pernah ngebahas izin si Imen materi anu kurang ngerti gini. Jadi anjing bener-bener sejarahnya tanya berarti ya selangkah itu gini. Selangkah itu terus waktu ada teh kayak anjingnya golden era gini. Era gini kayak gitu. Mejengah tuh dengan kehidupannya kayak gitu dengan tongkrongan yang budayanya ya mungkin gitu nggak kurang maneh sereg. Kalau ngomongin kurang sereg pasti kurang sereg ya, karena jujur mah gitu, orang pengen kuliahnya bener ya. Orang nggak mau mengulang waktu orang SD SMP SMA gitu yang sekolah cuman sekolah aja gitu, nggak ada nggak ada ilmu yang dapat. Jadinya gitu kan, waktu di lingkup dunia yang nyata gitu, bukan dunia nyata ya, di dunia kerjaan gitu, orang bukan ngerjain yang orang tahu nih, orang ngerjainnya ada gini, kayak gitu. Misalkan orang dulu di SMA ngerjain dulu di SMA
si jurusannya IPS. Orang kerja jadi OB gitu. Kan jadinya bukan orang merendahkan OB ya, tapi nggak jalur itu. iya nggak sejalur aja gitu, nggak. Jadi orang ngerasanya orang nggak mau mengulang itu, dan orang pengennya mencoba ya begitu gini. Tapi lagi-lagi ya, orang selalu mendapatkan realita teh nggak kayak gitu. Terus sampai sekarang mah kayaknya orang ada di titik kayak oh ya udah deh. Apa lagi? Oh ya udah gitu, berarti apa sih yang bisa diharapkan dari kuliah gitu. Kayak gitu gini. Udah Jadi ada hopelessnya? ada di titik hopeless gitu aja. Ya sih naon sih lu di hadapan dunia kelas gitu anjing anu non ngacung wae juga sieun gitu anjing. Terus masih yeun terus misalnya anu ngacung malah jadi diskriminasi kebaturan gitu anjing. Dianggap sok pintar mah anjing, sok tahu mah gitu anjing. Nah, bangun dunia kampus makan kelas ini ya, maksudnya bukan Kelas tapi lembek cek anjing. si pergaulannya ya, dan si orang-orangnya kayak orang hayang nanya tapi dijat, kayak sok pintar gitu kan ya. Nah kecuali dia padahal mah ada orangnya sedang Ini belajar buat. Seenggaknya kalau misalnya si argumen juga yang bisa dibilang kurang atau nggak nyambung mah nya. Santrinya meluruskan belajar ya. ngomong kayaknya. Belajar ngomong itu belajar berpendapat itu anjing kudu nggak harus di diskriminasi atau disinisin gitu. Kalau dari Apip mungkin budayanya gitu di semester di angkatan 25 mungkin ada perbedaan atau sama gitu sama yang angkatan 3. Nggak tahu sih kalau budaya angkatan 25 masih belum kebaca sih sama aku juga. Soalnya ya punya sendiri juga masih lebih ikut nimbrungnya ke kating-kating kan. Terus kalau angkatan 25 nya sendiri lebih kayak berkubu nggak sih? Kubu-kubuan Masih ada circle-circlean. Jadi punya dua sektor gitu. Jadi ini kalau yang sektor ini mah jadi hal yang Lumrah ya. lumrah di awal-awal Iya. masuk, apalagi di awal-awal masuk kampus maba hal-hal yang lumrah. Punya juga jadi apa ya? Jadi nggak bisa banyak curhat gini satu sama lainnya teh. Yang angkatan 25 nya ya curhatnya teh ke kating atau enggak ke ya paling ya Sendiri-sendiri. ke istri atau enggak ke teman yang sekelas aja gini gitu. Mas mungkin sekarang udah datang kopinya ya. Ini kopi dulu buat Sponsor. teman-teman yang dengerin podcast kita yang kealikan, dengerin sambil ngopi sambil ngerokok tuh biar enjoy, biar tunduh nih sama Biar kopi. pikirannya terbuka juga. Biar pikirannya terbuka dan bisa menyerap apa yang kita bahas hari ini. Kopi itu Tapi jangan ngerokok juga ya untuk teman-teman yang nggak ngerokok mah. jangan ngerokok. Kalau udah boleh ngerokok sama mama udah boleh ya, jangan. Kopi itu dulu. Mungkin tadi Boleh tuh. dari membahas tentang masih banyak tentang dosen ya. Masih banyak tentang dosen. Ini tentang tahap pembelajaran si mahasiswanya yang mungkin mengerjakan apa itu menggunakan AI dan ini mungkin termasuk kalau digitalisasi ya. Tanggapan ini bukan mendat mahasiswa yang suka ya mendat orang mahasiswa yang malas-malasan terus udah pakai AI biar cepat selesai. Mungkin tanggapan terhadap digitalisasi terhadap mahasiswa ini. Digitalisasi kan kalau ngomongin soal AI ya, kalau konteksnya ke AI, dari orang pribadi gitu, kalau kalian ada yang percaya sama AI, terus nggak pakai yang berbayar, AI yang dari situ, terus kalian percaya sama omongan AI, berarti kalian lebih bodoh gini aja. Betul. Jujur ya, bukan apa-apa gitu, tapi udah ngelihatnya karena AI itu kan artificial intelligence. Jasa buatan. Ya gitu, itu Kesan buatan. kecerdasan buatannya buatan manusia gitu. Yang kalau kita konteksnya ke agama, nggak ada yang sempurna gitu kalau diciptakannya sama manusia ya. Ya. Gitu. Terus juga
kalau tanggapan untuk teman-teman yang pakai AI, bagi orang pribadi mah kayaknya nggak apa juga gitu ya. Selagi mungkin nggak dikopas banget gini. Ngerti gak sih? Ada yang diimprove lah ya. Ya. Ada yang Dibaca deui gitu ya. ada yang dibaca ulang lah ya, ada yang dipahami ulang gitu. Itu bagus sih karena in this era gitu beli buku kan mahal. Beli buku mahal gitu. Ya salah satu alternatifnya kan pakai AI untuk tahu-tahu soal pembelajaran. Ya mungkin itu bagus, cuman ya tadi kalau kita langsung ngekopas, langsung mengamini kata-kata AI dengan anjing iya bener gitu, kayak gitu. Itu ada hal salah gini. Perlu dikritisi kembali mungkin kurang mah. Kayak gitu sih. Kalau dari oke, Kalau menurut aku adanya AI di masa sekarang sebaik balik lagi ke konsumennya masing-masing. Kadang ada konsumen yang kayak contoh dia teh nge-anjing-anjingin si AI-nya, yang padahal AI itu sendiri kan artinya apa tadi? Artificial kecerdasan buatan gitu, yang notabene teh harus kita buat juga ini cerdas si AI-nya teh. Ya. Tapi contoh lagi nih, kayak ada teman aku di SMA, dia nyari jawaban ulangan ya, nyari jawaban ulangan pakai AI gitu. Dan ternyata ketika hasilnya keluar nilai dia cuma dapat 75. Terus dia ngajing-ngajingin AI-nya. Ya yang salah ya berarti menurut orang mah ya, menurut aku sendiri mah bukan si AI-nya. Tapi si konsumennya gitu. Kenapa gak belajar aja gitu. Seenggaknya kan ya AI pasti bakal membantu walaupun sedikit gitu kan. Selebihnya harus dari kita pribadi gini. Itu sama AI juga terkadang membantu kayak yang contohnya mungkin yang mau skripsian gitu kan, bisa membantu mencari isi materi gitu kan. jadi Kayak gitu sih. ininya apa? Semua biar pikiran lebih terbuka. Ya, Jadi lihat dulu AI udah, Ya. mungkin pas udah lihat dulu, misal tadi ambil skripsi udah dikasih saran judul skripsinya ini mungkin dari judul ini kok kita jadi oh ini bisa nih sama orang bisa dikuasain ini gitu. iya. Ya. Jadi kayak ya bisa mencari materi dan isi lah dari si AI itu gitu. Ini emang membantu tapi bagaimana cara kita menggunakannya Ya. dengan baik dan benarnya aja. Ya, sebenarnya orang paling bete kalau misalkan ngedengar gitu ya konsumen ngetai-taiin AI-nya gitu kayak Aji ChatGPT ya sorry sebut Nggak apa, emang teknik itu anjing. gitu ChatGPT anjing gitu. Atau enggak Gemini anjing gitu. Yang menurut Aing mah bukan ChatGPT atau si Gemininya, tapi si mananya yang tidak mendidik si AI-nya tersebut gini untuk memberi jawaban yang mana mau gitu. Tapi mungkin itu jadi faktor kemalasan si mahasiswa nggak sih? Menurut Ya. kalian Ya. dari si AI ini, digitalisasi ini? Kalau menurut aku mah jadi apa ya, banyak konsumen lah ya, gak cuma mahasiswa, bahkan siswa atau bahkan orang tua gitu ya, yang Dosen gitu ya? dosen juga yang jadi malas baca buku gitu. Jadi malas baca buku untuk mencari materi, jadi malas baca buku untuk menuangkan ke dalam PPT gitu, untuk di presentasi gitu. Orang tua jadi lebih gampang pengen aing misalkan mau ngepresentasiin contoh lah pembuatan donat gitu, cari weh sejarahnya di AI, cari weh cara resepnya di AI gitu. Kan kalau orang-orang dulu mah ya sebelum adanya AI mah cari itu di Google gini, ngejelasin Ya di sejarahnya. ada webnya, apanya bukan Ya, lagi. gitu. Wikipedia lah, Ya, Wikipedia gitu. Jadi mereka tanya nyari sejarahnya di Wikipedia gitu. Terus resepnya tadi detik.com misalkan, kayak gitu-gitu gini. Tapi kalau sekarang gara-gara adanya AI ChatGPT dan si Gemini, orang-orang jadi pengen ke arah sana aja udah gitu. Terpakunya ke arah sana. ini kan menurut kamu nih, Digitalisasi adanya kemalasan ya ya, konteksnya kayaknya ada ya, akan selalu ada gitu kemalasan karena proses digitalisasi mah. Kurang jujur respect gitu ke teman-teman yang atau yang dulu kuliah belum yang belum ada yang belum pernah ada AI gitu. Mereka udah kuliah, apalagi belum ada internet, mereka kuliah terus lulus gini. Respect aing kan gitu. Kayak
kan susah itu ya untuk menemukan referensi. Itu alasan kenapa orang-orang dulu orang bisa lihatnya mungkin kita konteksnya ke orang misalnya suka musik ya. Orang konteksnya misalnya lihat musik ya The Beatles gitu. The Beatles aja gitu si Paul McCartney gitu. Dia cari kode B7 kan nggak ada Google ya anjing. Nggak ada Google gitu di era si itu. Dia sampai cari-cari ke orang yang tahu chordnya B7 gini kayak gimana. Dia sampai naik bis, dia sampai ngulik-ngulik di bis gini. Ada apa ya? Ada proses perenungan gini, ada proses perenungan buat ngulik-ngulik lagi gini. Sekarang itu nggak ada bagi orang pribadi, nggak ada proses perenungan buat kita mengkritisi kembali apa ya? Ya buat cari-cari gitu karena ya udah ada gitu. Chord B7 nya nggak sesuai nempo di Google gitu atau nempo di YouTube gitu. Mas aya si tutorialnya gitu kayak gitu, mungkin jadinya ada kemalasan, tapi bukan orang berarti bilang apa ya jadinya si ini tuh lemah gitu. Karena orang nganggap kayaknya di zaman yang berbeda pasti ada tantangan yang berbeda gini. Kayak gitu. Mungkin kalau emang di zaman Paul McCartney gitu dia susah cari ya akord B7 gitu terus cari orang gitu ya yang tahu akordnya B7. Sekarang mungkin ada apa ya? Ada tantangan yang berbeda gini. Mungkin bukan kesulitan yang sama kayak gitu yang cari-cari ngulik B7 gitu. Mungkin ada kesulitan buat menghafal atau kesulitan buat apa-apa gitu kayaknya. Itu yang jadi tantangan sekarang mungkin menjelang kayak gitu sih. Ya pengen nambahin juga sedikit. Mungkin kalau misalnya si tadi pertanyaan Tidan bahwa si kemudahan itu menciptakan kemalasan kan ya. Sesimpel dengan kemudahan kita yang sekarang itu ya, terutama di digitalisasi, kita jadi malas ketemu gini dan ya. betul. Nah, karena kita nggak harus ketemu face to face, tetap muka juga kita udah bisa terhubung nih lewat WhatsApp, lewat Instagram, lewat TikTok gitu, Discord simpel mah eta gini. Ya. Dan ya si kemudahan itu mah emang yakin itu mah siklus itu bahwa kesulitan teh menciptakan orang hebat menciptakan kemudahan menciptakan orang lemah anjing. Kalau menurut teman-teman di sini cara buat menanggulanginya tuh ya, cara buat menyesuaikan diri lah biar kalian teh nggak terlalu terbawa arus dengan kesempatan itu kayak gimana? Kalau dari aku mah mungkin bentar ya, orang pengen bilang dulu. Mungkin kalau sekarang ada AI, karena teknologi mah kan cepat ya, akan selalu upgrade itu. Mungkin di tahun depannya bukan AI lagi gitu ya, ada aplikasi lain lagi gitu yang lebih pintar gitu. Dan orang ngerasa gitu teh nggak bisa digantiin sama manusia gini. Misalnya gini deh, kontennya soal musik misalnya balik lagi ke musik ya. Si AI bisa kan nyiptain musik, lirik bisa beat bahkan. Tapi orang yakin nggak ada yang serasa mungkin musiknya seringai gitu. Yes. Karena diciptakan manusia gitu ya. Gitu mungkin. Terus kalau tadi apa ya? Terus orang mau nambahin lagi ya. Kan si AI sekarang bisa gitu ngegambar gambar-gambar kayak gimana gitu, pakai lukisan kayak gimana. Tapi orang yang ningali itu gambaran halus, ya orang pasti atau orang yang nempo gambar anu konyol, aing pasti kasih pay gitu anjing. Da si pay nempo rasa eta gitu anjing. Moal kayak AI gitu anjing. Sasimpel gitu gitu. Terus cara untuk menanggulanginya mungkin kalau kita ngomongin soal kita nggak pakai mah kayaknya terlalu naif ya. Orang juga pakai gitu. Mungkin untuk cara menanggulanginya mah orang pribadi mah selalu menciptakan kebosanan. Orang nggak mau terlalu cepat mungkin ya, orang nggak mau terlalu mudah gitu buat cari sesuatu. Karena kan menurut filsuf yang nggak viral itu yang nggak viral di TikTok ya, dia bilang kebosanan itu menciptakan ide gitu. Kayak gitu. Orang selalu mencoba untuk kalau ada apapun diulik dulu gini,
dulu sampai bosan. Karena kan kalau kata teman-teman kawan-kawan gerakan abang-abangan gerakan mah kan bilangnya kalau misalkan si budaya ini gitu, budaya si AI dipakai terus menciptakan kemalasan, ya kita menciptakan budaya tandingan gini. Kita ciptakan budaya tandingan buat kita, misalnya kita nggak pakai AI gitu, kita pakai AI sebutuhnya gitu, kita baca buku gitu buat banyak-banyak biar si pikiran teh sistematis gini, nggak terlalu top gitu. Iya tah si kesimpulannya gitu aja kayak gitu. Orang mencoba untuk menciptakan kebosanan dan mencoba untuk baca buku lah ya, karena rajin baca jadi pintar, kurang baca jadi Polisi. Kan kalau dari aku gimana? Oh mungkin bakal nambahin dulu. Sebenarnya AI tadi itu ada sedikit plus dan minusnya. Plusnya itu kalau di bidang musik yaitu kita bisa nyari referensi mau genre apa sih yang cocok sama kita gitu ya. Kayak misalnya kita bikin band gitu, genre yang cocok buat suasana kita apa ya gitu. Tapi minusnya si AI ini benar tadi kata Bang Imen, zaman sekarang tuh udah bisa ngebuat beat, bahkan nada atau bahkan tadi itu apa Bang? Lirik gitu, bahan liriknya. Bahkan udah sampai jadi ini ya, jadi musik ya. Bahkan udah bisa ada jadi kan jadinya. ada solo AI. Ya, dan mana sok denger itu sejelek apa sok? Ya, suaranya sama semua. ya. Nah, esensial itu teh yang tidak dapatkan kalau misalkan dibuat oleh manusia yang asli gitu. Contoh lah kita Jimi Hendrix, dia sampai bisa ngeblues yang bener-bener wah anjir, si warna musiknya tuh bener-bener berwarna tuh karena dihasilkan dari otak ini, bukan dari otak buatan kayak gitu. Terus tadi pertanyaan apa? Cara menanggulanginya. Kalau aku pribadi sih menanggulanginya tuh lebih ke baca buku yang pertama itu penting ya, biar nggak jadi polisi. Terus lebih ke apa ya, ngulangin waktu buat kayak nyari hal-hal yang era-era dulu gini, jadi biar nggak terpatok juga sama era digitalisasi zaman sekarang kayak gitu. Jadi emang AI itu ada plus-minusnya juga ya. Dan ya digitalisasi juga plus-minusnya juga ada. Ya cukup menarik tadi pandangan dari Imen perihal si AI itu kan. Ya si AI itu bisa gitu bikin gambar serealis mungkin itu ya, semirip mungkin dengan aslinya. Tapi kan bisa nyen gambar nyeleneh gitu anjing. Nah, itu. Jangan si Ameng unggulnya. Yang itu mah. Terus si AI mungkin bisa ngejelasin apa itu misalnya kapitalisme gitu ya. Bisa jawab gitu ya. Tapi yang bisa jawab tentang apa itu kapitalisme dari sudut pandang anak 14 tahun di pinggiran kota itu yang digusur kan ngan saya tahu mulanya saya itu bisa ngejelasin gitu ya. Itu sih berarti plus minusnya tanya bahwa saya itu ngejawab berbasis datanya, tapi manusia itu menjawab itu berbasis gitu pengalaman itu kenyataan. Dan orang juga pernah dengar tuh bahwa AI itu tidak semuanya benar. Karena Ya. ada juga yang salah mungkin dari proses pembuatan makalah gitu ya. Mencari misalnya bukan daftar pustaka. Oh ya, daftar pustakanya mengutip dari jurnal mana. Dan terkadang dari AI juga itu ada salah mengutip dari jurnal mana. Itu aku pernah dengar dari dosen Andis bahwa pernah ada yang bikin makalah pakai AI menyantumkan si kutipan jurnalnya, dan pas dicari ternyata tidak sinkron ya si jurnal sama si makalahnya itu. Pas ditanya sama si dosennya, ya ternyata emang memakai AI gitu.
Dan mana pernah lihat gak sih poster-poster yang ini poster-poster soal demo ya, terus dibuatnya sama AI, anjing jelek pisan demi Allah anjing, jelek pisan demi Allah anjing sumpah. Nggak ada itu kawan-kawan yang bilang yang bikin poster buat demo atau buat aksi gitu sejelek itu gini anjing. Jeung yang jadi apa yang orang rasa tai gitu ya mulai dengan perkuliahan si dosen itu seringkali menyarankan kita gitu ya, menganjurkan kita buat pakai AI gini segala hal gitu, dari bikin makalah, bikin poster gitu misalnya, desain. Seringkali dosen itu menganjurkan bahwa ini mah bisa pakai AI KB gini. Nyebaja kan anjing sekurang apa gitu ya. Terlalu modernisasi. Anjing. Sekurang apa dosen auginya. Sekurang apa dosennya gitu kan, bikin kak nyarankeun mahasiswana buat pakai AI gitu nya. Padahal dulu dosennya kan latihannya pas nggak ada AI, proses belajar sekarang. Padahal dosen bentar lagi diganti sama AI. Kita nggak tahu. Jadi Terus AI sekarang banyak yang diganti jadi apa? Yang disalahgunain ya. Kayak Grok. Kayak Grok gitu ya. Oke, mungkin karena di sini ada beberapa kawan kami juga ya yang ada di penontonnya menjadi penonton bayaran. Barangkali ada yang mau bertanya gini kepada teman-teman yang ada di depan sini. Barangkali ada. Tang. Bintang, David, sama Diki, mungkin ada pertanyaan? Oke, nggak ada. Nggak ada. Next aja lah. Maksudnya balik lagi ke dunia perkuliahan. Selain Ada. Oke. Satu pertanyaan ya. Dua. Boleh. Sama apa? Sama Sama kontol satu. maaf. masalah keduaan ya. Bebas. Ya, buat kalian berdua ya. Ya. Menurut Anda nih, Kalian dong. menurut kalian, kenapa dosen tetap mengambil jadwal kelas sedangkan dia tahu dirinya sibuk? Yang pertanyaan kedua, bagaimana legitimasi mengenai nilai akhir ketika proses perkuliahan tidak berjalan semestinya? Udah. Udah? Udah. Sudah Bintang? Udah. 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 Langsung boleh jawab sama teman-teman. Siapkan dulu. Sweet. Roll. Udah. Sweet. Oke. Jadi apa pertanyaannya? Yang pertama? Yang pertama, kenapa dosen tetap Ambil jadwal padahal dia tahu dia mengambil sibuk. jadwal kelas padahal dia tahu dirinya sibuk? Ya bagus itu. Jadi biar sebenarnya baik lagi kan namanya manusia juga ada sibukannya masing-masing. Tapi kan kalau dia punya tanggung jawab atas menjadi dosen gitu ya, dosen ke para mahasiswanya dan mahasiswa juga para sibuk atau gitu. Tapi dia lebih memilih untuk menjadi dosen, ngedosenin lah ya. Itu suatu tindakan yang menurut orang pribadi adalah ditanggung jawab sebagai dosen, ya nggak sih? Ya gitu. Apa? Ya benar nggak bukan gitu. Menurut orang kayak gitu. Terus yang keduanya? Bagaimana legitimasi mengenai nilai akhir ketika proses belajar perkuliahan tidak berjalan dengan semestinya? Contohnya ya itu, harusnya kita dapat ilmu secara kontak fisik, tapi yang kayak orang tadi. ya gitu dengan adanya perkuliahan online itu, karena jujur di saya mah nggak masuk. Kalau perkuliahan online mah Di kita lah ya, kita semua masuk. ya Semuanya semua nggak masuk. Jadi bagaimana legitimasi mengenai nilai akhirnya? legitimasi mah. Aku juga belum bisa ngejawab, coba Bang Imen bantu jawab. Kalau yang tadi yang pertama dulu ya, soal kenapa si dosen tahu dia sibuk tapi dia tetap masih kejar gini. Iya, ya padahal membuat dirinya lebih ribet. Ini ekonomi, ini balik lagi ke ekonomi ya. Ini ekonomi gitu. Kalau ngomongin soal dosen kenapa dia tahu dia sibuk terus dia ngambil juga mata kuliah, ya karena itu faktor ekonomi ya. Pertama, udah ngerasa bukan faktor tanggung jawab juga anjing. Bukan faktor ekonomi, itu faktor uangnya gitu karena kebutuhan finansial gitu. Tapi bukan berarti salah ya, bukan berarti salah gitu. Dosen dia tahu dia sibuk karena yang apa juga gitu dosen punya aktivitas lain selain
ngajar gitu. Asa karunya gitu ya. Dia juga punya hobi. Cuman ya yang jadi masalahnya kan ketika dia ngajar tapi dia nggak ada gini, itu kan yang jadi salah. Karena dengan alasan tadi sibuk nih, dengan alasan punya proker apa gitu, punya ya kerjaan apa gitu kayak gitu. Padahal dia tahu dia sibuk. Ya mungkin pandangan aku mah nggak apa juga kalau dosen sibuk, tapi dia asal dia punya tanggung jawab nih buat ngajar. Yang jadi permasalahan tadi balik lagi kalau dosennya nggak punya tanggung jawab tapi dia tetap punya alasan sibuk, yang itu salah gini aja. Terus kalau legitimasi nilai akhir tapi nggak sesuai dengan proses belajar mengajar, itu kan balik ke pertanyaan ya. Yang dicari teh apa gini di kuliah teh? Apakah nilai, apakah kampus? Misalnya gini nih, kampus ya PKP punya IPK 3, 4 atau 4 lah ya anjing, paling besar 4 gitu anjing. Terus ada yang kuliah di Unpad, dia IPK-nya 3 lah ya, 3 pas gitu, 3 pas. Kan yang selalu dicari kan bukan soal nilainya ya, tapi soal kampusnya gini. Oh iya mah kampus di Unpad dia anjing. Masa mending gawe di kuliah ini terima gaweana gini. Karena Unpad gitu anjing. Ya kan jadi pertanyaan dia, anu pentingnya nilai atau kampus gini. Eta terus kalau misalkan si lagi tadi ngomongin soal proses belajar mengajarnya enggak ada gitu. Tapi tadi kalau misalnya pertanyaannya yang dicari apa nilai apa kampus gitu kan. Kalau misalnya lingkungan kampus yang mendukung nilai bagus kan harusnya gitu. Jadi maksudnya kenapa harus ada pertanyaan kamu di kampus pilih ngejar nilai apa ngejar kampus? Nangkep nggak? Hah? Sehingga tadi misalnya kan kalau misalnya apa namanya akhirnya kan pertanyaannya menjadi kita ngejar nilai apa ngejar kampus. Kalau misalnya tadi di kampus ini kita dapat IPK 4 misalnya, terus di Unpad IPK-nya 3, tapi karena kampusnya bergengsi jadi dipilih gitu kan. Nah maksudnya bukannya kampus yang baik bisa menunjang nilai yang lebih bagus? Enggak tentu juga saudara. Kata orang mah enggak tentu juga ya kalau misalkan nilai bagus terus punya punya skill yang sama dengan nilainya gini. Ya. Gak tentu juga orang bisa lihat di sini gitu. Aduh bisa. Ya maksudnya orang bisa lihat di sini gitu. Betapa mudahnya punya nilai A gini. Betapa mudahnya nilai Di A. sini? Iya di sini. Karena nggak tahu gitu, karena akreditasi unggul mungkin ya. Karena takut jadi mundur lagi ke B atau kemana gitu, ke C, ke D, ke Z gitu juga gitu, kayaknya gitu. Ya jadi segala dipermudah gitu sih nilai-nilainya, nilai A gitu, meskipun iya terang aja ke tugas, teranawan kayak gitu sih kata orang mah. Karena mungkin kalau tadi balik lagi soal si legitimasi nilai sama perkuliahannya, orang mah punya jawaban yang tadi ya, nilai teh nggak menentukan mana punya skill gini. Karena tadi balik lagi soal nilai opat dia mah gampang gitu, buka IPK opat atau gampang gitu aja, gitu aja. Gimana Saudara Bintang? Apakah sudah cukup terjawab? Oh, Cukup. Oke. Ada satu Tadi saya mau dari Api jawabannya. apa? Yang tadi dari itu. Apip. Coba. Apa? Yang itu mengenai legitimasi nilai akhir. Aku udah itu orang. Hah? Nanti orang. Nah, Aku nanti orang. kan tadi udah mau sudut pandang yang berbeda aja. Kalau dari orang, tadi kan kata Iman mah, Bang Iman mah, kalau dari kampus lain IPK 3, tapi misal contohnya Unpad gitu, di laba pekerjaan lebih terpandang kan, ketimbang dari misalkan contohnya dari kampus kita, tapi IPK 4 gitu. Kalau menurut orang sendiri, tadi ada satu poin yang bisa orang mau tambahin tuh, itu mau balik lagi ke orangnya gitu. Jadi kayak
benar sih, jadi balik lagi ke kampus kalau kata orang mah gitu. Mau kampus mau nilai sebagus mungkin, tapi si kampusnya itu tidak terpandang, sama aja. Ya itu gini. Ya dan orang ngerasa kalau kalian udah lulus nih, terus kalian punya nilai 4, terus waktu kalian kerja misalnya dengan Ilkom, terus jurnalistik, gue di media nu gede gitu. Terus waktu di media nu gede kalian nggak tahu soal jurnalistik, kalian tuh nggak bisa nuntut kampus gini. Ya. Kalian nggak bisa nuntut kampus juga. Nah, orang kembali belajar hese gini. Terus misalkan kalau kalian nganggur, kalian juga nggak bisa nuntut kampus. Nah, orang nganggur gini aja. Itu yang jadi ironis ini bagi orang mah. Gitu. Ketangkep sih. Tangkep ya. Tapi maksud orang teh kieu sebenarnya mah siga kieu misalnya apa namanya? Penerimaan kita terhadap nilai akhir nanti ketika si proses belajar ini nggak sesuai. Nah, otomatis maksudnya Kemateri yang kita ambil pun bakal seperti apa ketika minim dong, ya kan? Otomatis nilai juga ngikut, ya kan? Nah, jadi maksudnya siapa sebenarnya yang salah? Oh, antara dosen atau mahasiswa? Ya, Dosen lah itu pasti. Oh, itu mah jelas dosen atau dosen. ya, karena ya itu dosennya tidak memberi materi sesuai dengan perkuliahan ya kan. Ya misalkan perkuliahan 11 kali pertemuan tapi si dosen cuma datang 5 kali gitu. Itu kan minus ke kitanya, jadi nggak ngerti ini materinya. Terus selesai perkuliahan juga antaranya kasarnya jadi goblok gitu. Karena nggak semuanya nggak semuanya terulik sama si dosen gini. Nggak dikasih ke si mahasiswa gini sama si dosen, bener nggak? Sama pengen nambahin juga mungkin ya. Soalnya tadi entah aja Nubia yang kurasa ini di sini sama kuliah di PKP si dosen teh yang kurasa ya nggak punya, mungkin kurang tanggung jawab buat memberikan pemahaman ke si mahasiswanya gini. Soalnya sering juga dapat omongan dari dosen. Si dosen teh sering kali memutuskan buat belajar online karena kayak mahasiswa gini. By online kita dan kita akhirnya mah dinilai aku ku ibu. Gitu gini. Ya, jadi kata dosennya nya akhirnya si mahasiswa lagi karena nu ditepema nggak akhirnya lain bukan skill gitu. Mungkin berpikir kayak gitu. Jadi si mahasiswa juga nggak ngejar si materinya gini. Karena ya dengan kita belajar online gitu tiap satu semester full, tuh masih kayak dapat nilai A, kan buat apa gini? Emang ada dosen yang kayak gitu? Ada beren. Loba anjing di dia mah. Bu Pupi, Buna, sebetulnya langsung daeng non langsung ngadengin gitu ya. Editor, tolong. Maaf. Sandra, Bu Sandra, Maaf. Panunung sarua. Padi, Malah Panunung mah pas kira di awal perkuliahan Pak Irwan. langsung asigana mah kasih mah non AKB lah insyaallah cenah ke bapak. Di awal perkuliahan teh. Oh ayahnya. Aya Panunung, Bu Pupi, Bu Sandra bisa di Buna. Padi. Nah, tapi kenapa kata-kata itu bisa keluar dari mulut dosen? Tinya tak apa. pertanyaan tentang itu apa? Ya itu pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh mahasiswa sebenarnya. Iya. Namanya, tapi tak apa orang itu tak apa. Ya mungkin itu mun situasional mungkin si alasan nama karena kahayang mahasiswanya. Karena kahayang mahasiswa. Nah, Bu misalnya, orangnya Bu nah online wae. Ya itu mah karena mahasiswa juga pengen online nih. Gitu wae kalau bahan sih jawabannya teh. Cuman kan ada beberapa mahasiswa juga yang pengen offline gitu. Pengen belajar langsung gitu karena misalnya
dia emang ngerasa kalau online teh nggak dapat apa-apa. Iya. Jadi si peran dosen sebagai Belajar. pengajar atau nu ngapus aja nganggus mahasiswa teh di dia mah kurang masuk orang mah. Soalnya masih kena cenderung mengikuti apa kemauan si mahasiswanya. Gitu sih menurut orang mah. Nah, sekarang karena sekarang kan zaman juga udah berbeda ya. Terus udah ada tuh ucapan-ucapan dari dosen seperti itu ya kan. Nah, terus bagaimana sih keefektivitasan perkuliahan di zaman sekarang? Di PKP-nya Ya secara universal aja. anjing ya tak apa aja mau nulis persoalan cuma di PKP teh efektif anjing sumpah. Masih orang mah Jadi mendingan kita nggak usah kuliah ya. mendingan ke rumah mayar anjing ya. Udah jangan mayar gitu anjing tapi itu nggak dapat apa yang kita pengen gitu. Kan jadi rugi gitu. Cuma udah nggak jauh gitu nya. Ya. Kumaha deui. Udah Ya jadinya nanggung lah gitu. Mau keluar juga asa. berusaha cara sendiri we gitu si inisiatifnya mah. Ya sebenarnya juga nggak bisa nyalahin full dosen. Kadang-kadang juga ada mahasiswa yang malas-malasan. Ya cukup mah eta mah salah dosen anjing. Mahasiswa malas mah ka dosen anjing. Heeh. Sistem Ya. anjing sistem yang kebentuk nih. Heeh. Tapi terus kan berarti kan kita semua setuju kalau kita menolak untuk perkuliahan online. Terus. Nah, menurut kalian gimana sih cara menanggulangi ini? Menanggulangi mah udah ya. Sok udah teman-teman yang lain kayaknya udah pernah protes. Cuma balik lagi ya. Itu mah aduh anjing. Kampus ya. Ya, itu mah sistemnya sistemnya Sistem masih. yang belum berbenah gitu anjing. Iya. Ya. Reformasi guru dosen gitu. Ya jadi Ya, patut lah. ya buat nanggulanginya mungkin ya jadi berharap ke teman-teman sendiri we gitu. Jadi Nyari- jadi kalau misalnya menurut kalian di era digitalisasi ini membodohkan apa memintarkan kita? Mementar kan. Mempintarkan, mencerdaskan aja. Ya, atau apakah apa namanya dengan era digitalisasi ini membuka celah baru untuk dosen makan gaji buta? Iya, kalau kata orang. Thank you. Men, Tahu ya. menurut mana? Jadi kalau pertanyaan yang tadi yang pertama memintarkan atau bodohkan, tuh kalau jawab hanya coba inget tanya itu kalau jawab lah Iya, jujur tahu. udah. Skip aja berarti skip. Itu karena kalian tahu nih jawabannya. Ya. Terus tadi yang kedua itu apa? Jadi dosen Makan gaji gaji buta. buta. Ya. Jelas itu sih lah misalkan Ya, dosen yang dengan gitu. dibantunya digitalisasi ini. Iya. Oh, kalau ngomongin soal digitalisasi kan mah kayaknya enggak juga deh anjing. Enggak juga makan gaji buta. Kayaknya kalau ngegeneralisir semua dosen, mah nggak bisa gini anjing. Udah ulang rasa pasti ada juga dosen yang di era digital gini tapi tetap bersikukuh buat baca buku atau Offline gitu. offline. Pasti ngusahain. Iya, nggak tahu. Maksudnya pertanyaan adalah ini mah ketika dosen yang memang tetap memilih untuk online Ya, gaji buta mah jelas atau karena gaji buta mah jelas itu ngomong online yang gaji buta aja Ketika jelas. si mahasiswa berarti ketika si mahasiswa butuh offline, si dosen itu udah wae online gitu. Itu teh gaji buta atau enggak? Tanya gitu. Ya iyalah. Kebutuhan pribadi mah iyalah. Itu mah satu pertanyaan yang tidak harus dijawab. Udah jelas jawabannya. Gitu. Gimana? Udah terjawab? Sudah bintang? Sudah terjawab? Oke. Mungkin langsung bisa balik lagi ke topik pembahasannya perihal kampus kampus. ya. Dari menduaan dari dua Narasumber. langsung kita nih anjir. Kalian ikut organisasi ya sih? Di kampus ini Selain akademik gitu. Lembaga. organisasi atau lembaga Anjing warna masih. organisasi mahasiswa OB. kami BPKB. SNK. BPJS. dari event ikut organisasi nggak sih? Ikut waktu semester ya ikut himpunan, sekarang juga ikut senat.
ikut juga LPMA sibuknya sih. semua dimasukin. Digarap lah ya, karena untuk apa ya, nggak mau lagi kaduhung lah ya, nggak mau lagi nyesal gitu, ada penyesalan gitu. Dulu sekolah Cita kanyin. kesalahan ya, sekarang pengennya di apa membayar tuntas lah kayak gitu. Terus ya pernah yang ya ikutan Kalau Aku ikutan himpunan ilmu komunikasi sama ya Alpema di kampus YPKP. ini Ya, apa sih apa? organisasi? Kenapa masuk organisasi? Kenapa masuk organisasi? Selain tadi ya, balik lagi ke yang tadi, si dosen-dosennya kebanyakan online, ke mahasiswanya jadi gabut dong. Kalau cuman pendidikan doang gitu. Nah, hasil biar nggak gabut, aku ikutan. Kalau aku pribadi aku ikutannya itu si organisasinya tersebut, itu biar nyibukin diri lah. Ini mungkin dari supaya nggak kuku ya. Nggak Kan kalau bahas sekarang kuku kuliah pulang gitu. Sama biar tambah, ya tadi balik ke topik yang awal, biar tambah belajar di luar. pengalaman juga ya. Pengalaman dan nggak jadi polisi. Balik aja polisi. Balik lagi ke polisi. Kalau Imen, Gimana? kenapa masuk ya, kalau ngomongin kenapa kan pasti dari awal ya, kenapa masuk itu mah pure karena emang apa ya, FOMO lah ya. FOMO gitu, teman-teman ikutan ya, ikutan gitu. Kan banyak itu teman-teman yang ikutan, terus yang masuknya mah cuman bertiga berartinya, aku Pek sama Dapeng gitu. Kalau yang banyak teh teman-teman ikutan, ya banyak itu teman-teman ikutan. Ya karena kalau kenapa mah ya itu terbaik lagi. Karena FOMO aja gitu, FOMO teman-teman ikutan ya ikutan juga gitu. Nah, bener. Misalnya beres kelas batur rapat, pulang serangan gitu ya. Enggak kepikiran sana gini. Oh, Enggak kepikiran batu rapat. Justru kan horeamnya rapat. Paling hoream. Yang di itu mah yang di sana mah karena teman-teman ikutan, udah ikutan gini gitu. berarti udah berapa tahun men di apa di lembaga? 2 tahun berarti. 2 tahun ya? Jalan 3 sekarang ya? Dan tidak. Gimana nih? Berarti hampir dari awal masuk kuliah sampai sekarang lembaga terus itu? Selama 2 tahun setengah itu, 2 tahun lebih udah dapet apa aja? Kalau udah dapat apa aja mah kayaknya banyak ya, jelas itu. Dari mungkin teman-teman SMA ini ada yang pernah bilang ke orang, dulu orang jarang ngomong gitu, sekarang jadi banyak ngomong, jadi banyak bacot. Karena mungkin karena lembaga juga gitu ngelatih buat public speaking itu. Terus juga kedua, tuntutan time management, jelas itu ngebantu ya ke orang pribadi. Orang jadi sedikit tertata lah ya, sedikit tertata gitu. Nggak terlalu ngaret itu kalau ketemu gitu, atau kalau kayak gimana. Terus relasi juga jelas itu udah dapat banyak lah ya teman-teman. Karena kan yang bikin nyaman di kampus selain apa ya? Ya selain justru yang bikin berarti kampusnya karena teman-temannya kan ya. Karena teman-temannya. Jadi relasi di lembaga teh membantu untuk kurang sedikit mah jadi nyaman di kampus ini. Karena ada relasi gitu. Kalau disebut capek mah enggak, jujur orang nggak pernah ada diri capek gini. Karena itu ya, orang ngerasanya erek naon oge gitu, kan nggak ikutan lembaga atau orang nggak pernah kebayang gitu kalau orang nggak ikutan lembaga kesibukan orang teh apa gini. Sabosan kumaha gitu ya? Sabosan kumaha gitu. Orang tak pernah kebayang gitu itu. Karena sejauh ini mah apapun yang orang bisa sekarang ya lakukan karena lembaga gitu, karena pengalaman lembaga. Ini alamnya juga banyak alam di lembaganya. Lembaga atau organisasi. Mungkin kalau lembaga himpunan, kalau organisasi yang lainnya itu kayak LPMA itu banyak kan ya tantangannya. Tantangannya banyak ya. Ya apalagi di LPMA ya. LPMA kan kayak ini ya, kayak mana baru lahir nih. Terus mana nggak tahu harus diapain gini. Kayak anak baru lahir 5 tahun tapi
belum pernah ada yang ngasuh nih. Kayak gitu. Terantarkan. Dan orang yang sekarang yang ketimpa jadi bapaknya gini. Bapak sambung. Pas sambung gitu. Jadi agak-agak PR lah ya, Bapak tapi lumayan ngebantu orang buat berpikir buat jadi kemakan ya kayak gitu. Oh, kalau Sebenarnya sama tadi sama kayak Bang Imen, orang juga di SMA tipe orang yang cicingan gini, orang yang pendiam. Tapi setelah ikut organisasi di kampus, ya contohnya kayak himpunan sama LPMA, jadi terdorong gini buat belajar ngomong seperti apa, public speaking seperti apa, yang alhasil ketika aku ketemu lagi sama teman-teman aku SMA teh, mereka jadi kaget gitu. Nah, mana jadi pintar ngomong nih, nah dia jadi berani baceo gitu. Katanya baceo bahasa Indonesia apa sih? Berani ngomong lah, ngomong ya. berani bacot lah gitu. Cerewet. Cerewet, kayak itu. Ada apa aja sih? Di kampus organisasi. Organisasi masalahnya mungkin Masalahnya. atau apa yang mungkin terlintas di pikiran kalian ya pas lagi capek ya kayak ini nah sih kira asal organisasi gitu. Men, Orang wah, kalau ada apa aja mah ngomongnya kemana ya konteksnya ya? Kalau ada apa ya itu mah orang kayaknya kalau ngomongin himpunan karena orang di litbang kerjanya kan pasti gitu ya, penelitian dan pengembangan. Orang nyari-nyari nyari soal masalah-masalah gitu, masalah-masalah nasional ataupun di kampus itu yang ngelatih orang, mungkin yang kata abang-abangan mah kritis lah ya. Kayak gitu, jadinya banyak ngulik itu mungkin kayak gitu. Itu sih yang orang itu. Terus juga orang belajar buat disiplin gini, karena kan yang susah dari sekarang itu ada disiplin ya, disiplin ilmu gitu. Banyak orang yang nganggap disiplin ilmu itu adalah hal nggak penting gitu. Ada juga kan jargonnya fuck skill gitu anjing. Let's rock gitu yang selalu diamini salah kaprah oleh orang-orang yang anti disiplin gitu anjing. Ya itu yang, tapi orang rasanya mah orang di litbang gitu ngelatih disiplin buat ngulik masalah gitu, meskipun masih ngulik masalah sih sebetulnya. Ini gawe aja. Mau gawe gitu aja. Jika ada lebih perempat deh gitu aja. Tapi seru sih itu kayak gitu. Dah kan balik lagi ya. Urang ngerasa seru teh karena ada masalahnya, ada kesenangannya gini. Enggak Mulu soal masalah gitu ya. Soal masalah gitu. Kesenangannya mah mesti kudu omongkeun lah, coba. banyak ya. Banyak. Aku mah kan karena kalau di organisasi baru resmi, Ya. baru masuk lah ya, baru berapa bulan sih total? Hah? Baru 2 bulan lah ya. Aku mah baru 2 bulan di himpunan atau bahkan di hari ada apa dia? di APM-nya baru 3 bulan deh. Di APM-nya baru 3 bulan. Jadi masih belum terlalu terlihat apa ya, plus minusnya. Cuman selain di organisasi itu ada kepanitiaan. Di angkatan aku ada kepanitiaan sebut Apa? Inaugurasi. inaugurasi. Nah, Nggak- itu nggak pernah nyata. problematiknya yang mungkin cukup bikin shock ya. Jadi kayak bikin gitu, Asal ya. kesel gitu. Nah, dina WSTO dina. Hah? WSTO. STO teh? Struktur Fotonya gini, divisi acara gitu. Oh, ada sebenarnya ada organisasinya. struktur organisasi ada. Cuman can di-uploadnya. Ada udah. Tapi cuma dijadiin ID card Oh. gitu. Oh, di postingan jadi apa? Enggak ya? Enggak ada apresiasi sebagai Jadi apresiasi. Tidak apresiasi. Anjing karunya. Capek-capek dia baru capek-capek jadi panitia. Gue cuma digorok biji, terus suka dua patungan. Kan. Terus acara ngatur. Ngatur. Dan Nantinya. terus nanti PJK siapa juga? Ya kita ngomongin soal organisasi ya, organisasi lagi. organisasi baik tadi. Ini kalau di kampus itu ada himpunan mahasiswa ya. Menurut
pandangan kalian himpunan mahasiswa, himpunan itu kan yang menghimpun mahasiswa kan? Yang menyatukan. Ya, kalian dari kalian sendiri yang sebagai bagian dari himpunan mahasiswa ini, apakah merasa kalian si organisasi ini berjalan dengan baik dalam menghimpun, apakah bagaimana? Dan dari email yang lebih berpengalaman dulu dan ntar Apip yang Kalau ngomongin berhimpun atau enggaknya mah, duh anjing. Ya fatal gitu. Kalau ini mah kan ada riskan sih karena Gak riskan, sensitif anjing. Nggak usah dijawab. Saya jawab. Jadi, Bagus lah, bagus. Bagus. Ngahimpun. Bukan nampul. Ngerangkul kok. Ngarangkul. Mana unang gua gini. Nampul. Ya ada TKB itu kudu iya tuh sih. Ya ada juga orang yang emang dia apa ya? Dia tertarik buat nongkrong, ya tertarik buat bersosial, juga yang enggak. Mungkin PR-nya mah buat teman-teman yang nggak bersosial, itu buat ya PR-nya buat teman-teman yang himpunan gitu, orang-orang yang nggak bersosial deh, karena mereka nggak bisa ngehimpun. itu tidak usah boleh ya. Ini apa jawabannya bagus ya. Bukan satu kata mungkin ya. Bukan bagus tapi Cukup. tergantung. Gantung. Cukup lah. Mungkin Sebagai penutup ya. Sebagai penutup gitu, karena sudah Udah jam 12 malam. 1 jam juga ya, udah jam 12 lewat 46 menit. Sebagai penutup, harapan mungkin dari kalian, mungkin buat mahasiswa yang lain di kampus ini dalam menjalankan kehidupannya di kampus yang unggul katanya kan. Yang unggul tapi Yang unggul tapi Tapi tumpul. tumpul. Itu jadi masalahnya. Terus ya harapan buat mungkin pendengar sobat LPMA yang ada 1.500.000 ini ya. ya 1,56 itu dan sekian lah. Mungkin ada pesan juga dari sobat LPMA dari Makassar. Meminta apa mungkin itu ada pendengar? Ada ini. ada pendengar telepon. Wah, gila. ada pendengar Apa? Angkat. Ada telepon. Angkat. oke Apa? Halo? halo mati Telepon lagi. coba Coba disuruh telepon lagi. kita telepon tadi ya. Siapa itu? Halo ya, boleh perkenalkan sobat LPMA dari mana? Namanya dulu, sorry, nama siapa dan dari mana? Sutrisno dari Makassar. Sutrisno dari Makassar. Mungkin untuk sobat LPMA ini, adakah ada pertanyaan mungkin buat narasumber kita? Yang ya menjadi panutan ya di kampus ini, menjadi role model di kampus ini. Ada pertanyaan mungkin buat sobat LPMA ini dari Makassar. Harapannya sih LPMA gimana sih ke depannya? Pertanyaannya harapan LPMA seperti apa gitu ya? Mau kayak gimana gitu ya? Mungkin terima kasih udah telepon jauh-jauh ya dari Makassar, udah follow juga LPMA. Semoga baik-baik aja di sana. Terima kasih ya. Semua kan dipukul polisi. Semoga dari pokok polisi. Jangan jadi polisi ya. Aman. Priuk, bab, udah ya, bangetin dulu. Buat dua narasumber nih, Bang Imen sama Bang Apip. Pertanyaan dari sobat LPMA dari Makassar. Harapan mungkin tadi. Harapan untuk untuk apa? LPMA. Untuk LPMA dan untuk obrolan ini deh. Mungkin dari untuk LPMA Penutup ya. Baik sebagai penutup. penutup. Sebagai penutup. Buat bahasan ini apa gitu? Harapan untuk KPMA sendiri semoga anjing. Santai. Semoga makin anjing. Semoga makin berkembang.
semakin Semakin nyawit. hah? Semakin nyawit. Serius dulu anjing. Nyawit ya, nyari duit. Nyari Nyawit. duit. Nyawitnya orang. Nah, Semoga makin berkembang, terus semoga gak cuman apa ya, gak cuman sebagai lembaga atau elemen persnya doang, tapi sebagai keluarga yang ya lebih merangkul dan ngebuat orang-orang di dalam itu berkembang gitu. Terutama tadi gila, gue baru tahu ada fans anjing. Ya, baru tahu ya. Baru tahu Karena ada fans emang udah Melanglang buana lah, guys. melanglang buana. Bang Buana. Mengudara. Gila. Sama Makassar. Dari Makassar loh. Komen. Dari Makassar gila. Ada juga dari Hong Kong, cuman Wah. dia lagi berhalangan. Di sana kan udah malam kan, udah subuh. Ya. Jadi dia lagi tidur. Oke, dari Men, gimana Men? Harapan Sebagai penutup. harapan buat LPMA dulu ya. Hmm. Harapan buat LPMA dulu mah semoga sistematiknya ya, sistem di dalamnya ya dibuat enak lagi gitu, karena banyak juga PR-PR yang harus dibenahi. Dan ini kayaknya jadi PR banyak, jadi PR banyak. Terus juga gandeng situ sih nyanyi wae anjing. Ya pokoknya mah harapannya semoga yang gak ada yang gandeng. Ya semoga harapannya mah buat LPMA. Ya sistemnya dulu ya. Sistemnya dulu kejalani. Dan ini untuk teman-teman LPMA juga sebagai fans boleh dibantu ya teman-teman. Karena ini nggak bisa berjalan sendiri. Ya bareng-bareng kayak gitu. Terus juga kalau harapan untuk obrolan ini, semoga obrolan ini jadi pemantik teman-teman ya buat lagi bersosialisasi anjing. Terus juga tadi kata-kata terakhir mah, kalian jangan salah mengamini kata-kata fuck skill, let's rock. Kalian harus tetap disiplin anjing. Kalian harus tetap punya skill, goblok. Itu aja dari aku mah. Ya, tadi sekali tambahan sama aku. Semoga kedepannya podcast ini makin berkembang dan banyak pendengarnya. Amin. Lalu pesan-pesan dari Aing mah banyakin belajar biar nggak jadi polisi. Ngari-ngari. Lu. Ya mungkin kita selesaikan dulu Ya, ya. udah terlalu panjang, terlalu ngantuk. Jam 1 loh. Jam 1. Ya mungkin harapan dari gue mah karena ini rekoten di bulan puasa, semoga kita bisa puasa full sampai akhir gitu ya. Amin. Full sampai akhir, nggak ada bolong-bolongnya. Terus semoga puasanya berkah, diterima sama Allah puasanya. Jadi kita nggak hanya menahan lapar dan haus doang gitu ya. Semoga nanti di bulan di Lebaran banyak yang ngasih uang. Amin. THR, turun THR. Udah dede. Masih gede mah, aduh anjing Lebaran dengan saha, anjing. Sebenarnya udah dede kan makin banyak kebutuhan. Anjing. Gua udah ngerti lahnya. Nah, inilah ya. Ya mungkin akhir kata saya Dilan. Saya Andu. Sampai jumpa di Nanonin episode 2. Anjing. Stay tune podcast-podcast kita yang lainnya Hanya di LPM. hanya di LPMA. Wow. Ngagotin.